Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Di video saya kali ini ingin menjelaskan tugas kuliah saya dengan mata kuliah etika profesi dengan dosen pengampu Asok Profesor Dr. Saimara AM Sembayang, SE MSE. Baik, tugas saya kali ini berjudul Etika Profesi Karyawan Perkebunan Nusantara Persero. Sebelum masuk menjelaskan, perkenalkan nama saya Denny Pratama, NPM 2215310360 dengan prodi manajemen. Baik, dengan selanjutnya yaitu latar belakang dan urgensi etika profesi PTPN. PT Perkebunan Nusantara atau PTPN sebagai badan usaha milik negara BUMN yang mengelola aset perkebunan secara masif memegang peranan vital dalam menjaga stabilitas pasokan dan meningkatkan devisa negara dan menjamin keberlanjutan lingkungan. Sebagai entitas BUMN, tuntutan terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik atau dengan GCG, Good Corporate Governance, akuntabilitas dan transparansi menjadi sangat tinggi. GCG tidak dapat terwujud tanpa didukung oleh etika profesi yang kuat di setiap tingkatan karyawan, mulai dari staf lapangan hingga manajemen puncak. Beberapa isu kritis yang menjadi etika profesi relevan antara lain pengelolaan aset, keberlanjutan lingkungan, benturan kepentingan, dan profesionalisme kerja. Baik, selanjutnya yaitu landasan etika. Holding Perkebunan Nusantara telah mengadopsi nilai-nilai utama BUMN, yaitu akhlak, yang dimana amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai pedoman perilaku utama. Ini dia tampilannya yang sudah saya berikan di PowerPoint saya. Next, lanjut. Penerapan etika profesi dengan landasan akhlak. Jadi amanah, jadi memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Di peranannya ialah atau penerapan bertanggung jawab penuh atas tugas keputusan dan tindakan yang dilakukan. Karyawan harus jujur dalam semua transaksi dan tidak melakukan praktik penipuan, kolusi atau manipulasi terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa. Yang kedua yaitu kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Meningkatkan kompetensi diri secara berkelanjutan untuk menjawab tantangan bisnis yang terus berubah. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik, efektivitas, dan efisiensi. Next. Yang ketiga yaitu harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Di penerapannya itu menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakang, suku, agama, ras, dan gender. Membangun lingkungan kerja yang kondusif, saling percaya, suka menolong, dan menghindari sifat adu domba atau persaingan yang tidak sehat. Yang keempat, yaitu loyal, berdedikasi, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yaitu penerapannya menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan perusahaan, BUMN, dan negara. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentang dengan hukum dan etika. Oke, next. Selanjutnya yaitu yang kelima, adaptif. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yaitu cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, melakukan perbaikan terus-menerus dan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional khususnya di bidang perkebunan. Yaitu kolaboratif. Yang keenam, membangun kerjasama yang sinergis, yaitu terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, internal maupun eksternal, untuk menghasilkan nilai tambah dan menjadi tujuan bersama. Oke, next. Di sini ada prinsip pokok kode etik PTPN, yaitu anti gravitasi dan suap.
Jadi karyawan dilarang keras menerima atau memberi hadiah, suap, komisi, atau bentuk gravitasi yang lainnya yang bertujuan mempengaruhi keputusan bisnis dan profesional. Yaitu yang kedua yaitu benturan kepentingan. Jadi karyawan wajib menghindari situasi di mana kepentingan pribadi atau keluarga dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan perusahaan, seperti dalam proses pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga adalah amanah aset perusahaan. Jadi penggunaan aset seperti kendaraan, lahan, dan peralatan harus semata-mata untuk kepentingan dinas dan bukan untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Yang keempat, pelaksanaan tugas. Karyawan wajib menjalankan tugas dengan penuh dan tanggung jawab, kompetensi, dan sesuai dengan standar operasional prosedur SOP yang berlaku di perkebunan. Yang kelima adalah kerahasiaan. Wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi strategis PTPN, baik yang terkait dengan operasional teknis, misalnya formula pupuk, data produksi, maupun finansial. Yang keenam adalah pelaporan akurat. Melakukan pelaporan pekerjaan keuangan dan stok secara jujur dan akuntabel. Oke, next selanjutnya. Pelanggaran etika profesi PTPN. Nah, yaitu 1. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Karyawan atau termasuk pejabat tinggi terlibat dalam kasus korupsi, misalnya pada proyek pengadaan barang atau jasa ataupun investasi. Pelanggaran ini secara melanggar nilai amanah dan prinsip integritas dalam etika profesi. Yang kedua adalah pelanggaran etika loyalitas dan disiplin. Jadi tindakan karyawan di luar jam kerja yang melanggar hukum dan membawa nama buruk perusahaan. Misalnya kasus lalu lintas serius yang melibatkan bertanggung jawabnya terdakwa dan ingkar janji. Jadi hal ini menunjukkan kurangnya loyalitas terhadap citra organisasi. Yang ketiga adalah pelanggaran etika profesionalisme dan lingkungan. Jadi PTPN kerap menghadapi perlawanan atau sengketa dengan masyarakat adat lokal terkait batas atau perluasan lahan. Meskipun itu isu koperasi yang kompleks, jadi hal ini mencerminkan kegagalan dalam penerapan etika bisnis dan etika sosial yang menghargai hak-hak pemangku kepentingan. Oke, next selanjutnya solusi dan pencegahan. Jadi penguatan tata kelola perusahaan yaitu sistem. Jadi memastikan seluruh prinsip GCG atau transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi dan keadilan. Jadi memastikan karyawan memahami secara mendalam pedoman etika bisnis dan tata perilaku perusahaan yang secara eksplisit mengacu pada nilai akhlak BUMN. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM. Mengadakan pelatihan rutin yang tidak hanya membahas aturan, tapi juga membahas studi kasus nyata mengenai dampak pelanggaran etika. Jadi memasukkan rekam jejak integritas sebagai kriteria utama dalam proses rekrutmen dan promosi jabatan. Yang ketiga adalah penegakan hukum internal dan sanksi disiplin. Jadi penerapan sanksi dan peraturan perusahaan secara konsisten, jadi tanpa pandang bulu, mulai dari teguran hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan secara tidak hormat untuk kasus pelanggaran berat seperti korupsi, narkoba, dan pelecehan dan lain-lain. Oke, baik, kesimpulannya yaitu menyimpulkan bahwa etika profesi karyawan PTPN ini adalah landasan moral dan pedoman perilaku yang krusial untuk menjamin tercapainya tata kelola perusahaan yang baik, yaitu GCG, dan keberlanjutan bisnis di tengah kompleksitas operasional agribisnis skala besar dan tuntutan sebagai BUMN. Jadi implementasi etika profesi di PTPN ini secara substansial berlandaskan nilai inti BUMN, yaitu akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini menjadi penjabaran dari kode etik perusahaan. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai terkait tugas mata kuliah saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika terada kesalahan atau menyampaikan kata-kata,
Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.